subscribe, like, and share. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika bersama Mr. Blue 17. Ya, melanjuti tentang trigonometri, kita sudah sampai ke luas segitiga. Ya, luas segitiga yang teman-teman sudah ketahui sebelumnya di SD ataupun di SMP, yang bagaimana mencarinya dengan rumus setengah kali alas kali tinggi gitu kan. Nah, di SMA ini kalian bisa tahu atau bisa mencari dengan rumus baru, yaitu dengan cara menggunakan trigonometri. Nah, di mana mencari luas segitiga ini juga nggak cuma satu rumus doang yang baru, tapi ada sampai 3. Ya, ada 3 bentuk seperti yang teman-teman lihat di sini gitu. Nah, rumusnya beda-beda, bagaimana tergantung kondisinya seperti apa. Jadi kondisi pertama, ketika luas segitiga dapat dicari ketika segitiga tersebut diketahui 2 sisinya. Artinya panjang 2 sisi diketahui dan 1 sudut yang diapitnya juga diketahui. Nah, itu kita bisa mencari luas segitiganya. Atau kondisi yang kedua, luas segitiga dapat dicari ketika diketahui ada 2 sudut dan 1 sisi dalam segitiga tersebut gitu. Jadi rumusnya beda antara yang bentuk pertama dan kedua. Atau yang ketiga, luas segitiga bisa kita cari ketika yang diketahui ketiga sisinya tanpa sudut yang diketahui. Seperti itu ya. Oke. Nah, berikut rumus-rumusnya ya. Ini saya pencet nih. Nit. Ya. Nah, ini rumus yang pertama. Nit. Ya. Nah, ini rumus yang kedua. Nit. Ya. Ini rumus yang ketiga. Oke. Ya, kalau lihat dari bentuknya agak beda ya. Ya, agak berbeda memang, karena memang bentuknya yang diketahui juga berbeda-beda gitu. Jadi otomatis itu juga beda, rumus-rumusnya beda. Oke, kita akan bahas satu persatu ya dari ketiga bentuk ini. Oke, yang pertama adalah bentuk yang ketika 2 sisi diketahui dan 1 sudut yang diapitnya juga diketahui. Ya, ini ya rumusnya. Nah, kalau contoh soalnya misalkan seperti ini. Nah, hitunglah luas segitiga gitu kan, yang diketahui gitu kan, panjang sisi AB-nya adalah 15 cm misalkan gitu ya, dan sisi BC-nya misalkan 18 cm dan sudut B-nya adalah 30 derajat misalkan. Ya, jadi kita diminta untuk menghitung luas segitiga dari soal berikut. Hitunglah luas segitiga yang diketahui sisi AB-nya 15, sisi BC 18 dan sudut B-nya 30 derajat. Nah, gampangnya kita gambarkan dulu gitu ya. Jawab gitu. Nah, kita gambarkan. Jadi misalkan sembarang aja segitiganya, cuman ABC-nya harus sesuai gitu ya. Jadi ABC, AB-nya 15, BC-nya 18. Ini kelihatan sama, anggap aja beda, lebih panjang ya BC-nya ya. Terus B-nya 30 derajat. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, luasnya bagaimana? Nah, kita bisa ngambil, sebenarnya ini semua sama intinya ya, cuman simbol doang gitu. Jadi intinya setengah dikali 2 sisi yang diketahui dikali sin sudut yang diketahui. Udah gitu doang rumusnya. Gitu nanti dari soal tadi, maka luasnya adalah setengah gitu kan dikali 2 sisi yang diketahui, berarti 15 dikali 18 gitu kan,
dikali sin yang diketahui, berarti sin 30 derajat. Nah, rumus ini berlaku ketika sudut yang diketahui adalah sudut yang diapit, kayak seperti ini. Bagaimana kalau sudutnya yang ketahui sini gitu. Nah, kita mau nggak mau harus mencari nilai sudut yang diapit dulu gitu. Ya. Nah, berarti gini ya, lanjut ya. Setengah dikali 15 dikali 18 dikali sin 30. Sama dengan setengah dikali 15 dikali 18 sin 30 adalah setengah, gitu kan? Nah, maka kita hitung 18 bagi 2 9, gitu kan? Nah, terus 9 dikali 15 adalah 135 dibagi 2. Nah, kalian boleh ngebaginya, boleh tetap tulis 135 per 2 gitu ya, satuan luas. Atau cm lah ya, karena kan satuan luasnya kan di sini cm. Cm persegi. Gitu. Gampang ya? Nah, lanjut ke kondisi selanjutnya ya, yaitu luas segitiga dengan dua sudut yang diketahui dan satu sisi yang diketahui. Nah, ini ya. Nah, misalkan soalnya langsung berupa gambar aja. Hitunglah luas segitiga di bawah ini. Misalkan saya gambarkan dulu. Jadi misalkan segitiganya seperti ini. Di sini A, di sini B, di sini C. Ya, misalkan panjang BC-nya ini 20 cm. Gitu ya. Terus sudut B-nya berapa ya? Enaknya berapa ya? 30 lah ya. 30 misalkan. Terus sudutnya juga 30. Gitu. Ini kelihatannya sama kaki ya, cuman anggap aja gambarnya bener gitu. Kan permisalan aja gitu ya. Nah, maka untuk yang diketahui seperti ini, kita bisa menggunakan rumus yang ada, yang tersedia di sini gitu. Ini lagi-lagi sama bentuknya. Jadi ini adalah rumus dimana ketika dua sudut yang diketahui dan satu sisi yang diketahui. Nah, maka ini penyelesaiannya adalah luas sama dengan, nah BC ini kan sebagai sisi A ya. Jadi sisi BC ini bisa kita sebut sebagai sisi A gitu ya. A kecil, tapi kalau A besar itu lambang dari sudut ya. Teman-teman harus paham dulu sebelumnya. Nah, berarti ini diketahui BC, berarti dia sisi A. Maka kita bisa menggunakan patokan yang atas. Jadi A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 dikali sin A. Nah, gitu ya. A kuadrat berarti 20 kuadrat. 20 kuadrat dikali sin B, sin 30. Dikali sin C, sin 30. Per 2 dikali sin A. Nah, A-nya kita belum tahu nih berapa derajat. Tapi kita bisa mencari dari rumus jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga itu kan ada 180 derajat, ya kan? Nah, berarti buat mencari sudut A adalah 180 derajat dikurang 30 ditambah 30. Gitu kan? Jadi 180 dikurang 60. Dikurang 60. Nah, maka 120 derajat. Berarti 2 sin 120 derajat. Ya. Ini kok nggak kelihatan kayak sudut tumpul 120 derajat ya, Pak? Ya kan saya bilang tadi ini permisalan saja gitu. Anggap aja gambar segitiganya tuh bagus, sesuai sudutnya, sesuai ukurannya seperti itu. Ya, lanjut ya. Nah, jadi kita langsung lanjut hitungan ya. 20 kuadrat sama dengan 400. 20 kali 20, ya kan? Sin 30 sama dengan setengah. Sin 30 sama dengan setengah per 2 dikali sin 120. Berarti ini sama dengan sin 180 dikurang alfa pada kuadran 2. Di kuadran 2 sin itu positif. Nah, maka 120 itu sama dengan 180 dikurang 60, ya kan? Berarti sama dengan sin 60.
Nah, sin 60 berapa? Setengah akar 3. Dia tetap positif karena di kuadran 2, sin bernilai positif. Jangan lupa ya, itu ada pembahasan di video sebelumnya tadi, kemarin-kemarin gitu. Oke, langsung kita hitung. 400 dikali setengah setengah kali setengah berarti 1/4, ya kan? Berarti 400 dibagi 4 sama dengan 100. Ya, 100. Berarti 100. 2 dibagi 2 1, berarti tinggal akar 3, berarti 100 dibagi akar 3. Nah, kita rasionalkan penyebutnya dikali akar 3 per akar 3, maka 100/3 akar 3 cm per segi. Jelas? Oke, jadi begini ya, kalau misalkan kalian menemukan soal yang ketika dua sudut diketahui dan satu sisinya diketahui. Oke, lanjut bentuk yang terakhir. Ya, ini bentuk terakhir ya, dimana ketiga sisinya diketahui gitu. Nah, misalkan soalnya tentukan luas segitiga jika diketahui gitu ya. Jika diketahui sisinya adalah misalkan 20 cm, 30 cm, dan 50 cm gitu ya. Jadi sisi yang pertama 20, sisi yang ketiga 3, yang kedua 30, yang keempat adalah 50. Jangan 20 deh, misalkan 40 aja ya, 40 ya. Ya. Jadi sisi yang pertama 40, sisi yang kedua 30, sisi kelima adalah 50 gitu ya. Oke. Nah, kalau kita mengacu pada rumus gitu kan, dimana rumusnya itu ada S, sedangkan rumus S-nya adalah setengah dikali A tambah B tambah C. Berarti kita cari S-nya dulu di sini, gitu ya. Jadi jawab gitu ya. S sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C. Dia sisi yang pertama kita anggap sebagai A, ini B, ini C gitu aja ya. Jadi 40 tambah 30 tambah 50. Teman-teman juga kalau menggambar juga silahkan gitu. 50 tambah 30 berapa? 80 tambah 40 120 dibagi 2 60 gitu ya. Nah, diketahui berarti S-nya adalah 60. Nah, langsung kita masukin ke rumus yang ini. Berarti luas sama dengan akar gitu kan 60 dikali 60 dikurang 40 dikali 60 dikurang 30 dikali 60 dikurang 50. Nah, berarti akar 60 dikali 20 dikali 30 dikali 10. Itu sama dengan, oke, kita kalikan 10 dari yang kecil dulu ya biar gampang ya. 10 kali 20 200. Kalau nggak nolnya kita abaikan dulu, nolnya ada 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita kalikan puluhannya. 1 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 6, 36. Nolnya 4, berarti 360.000. Nah, akar dari 360.000 adalah, akar 36 adalah 6, akar dari 10.000 adalah 100, berarti 600 cm persegi. Gitu. Gampang kan? Ya, jadi kita sudah menemukan 3 bentuk luas segitiga selain dari setengah kali alas kali tinggi yang kalian sudah ketahui sebelumnya di SD maupun di SMP. Jadi ini diingat-ingat karena ini sangat berguna buat jenjang berikutnya, entah itu kalian di kelas 11, 12 atau mungkin di perguruan tinggi atau mungkin di kehidupan nyata gitu. Karena memang ini kalau misalkan kita bicara bangun datar, bangun ruang gitu kan, itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Oke, cukup ya. Seperti biasa ada soal di belakang, bisa kalian kerjakan latihan soalnya.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan lagi momen senja, peradaban baru tercipta, bersiap untuk membuka pintu dunia. Apa kabarnya? Ada yang dulunya berkuasa, merasa pantas untuk dipuja. Saatnya waktu membalikkan keadaan. Sekarang semua berubah, mereka yang memandang sebelah mata